sound white, boy. Hai semuanya, bersama saya Rizky Febian. Selamat datang semuanya di program baru saya yang pastinya di Q Entertainment. Di sini adalah program baru yang namanya itu adalah KFC Present It's a Rap. Minta tepuk tangannya untuk hari ini. Yang pastinya di It's a Rap ini akan berbeda talk show-nya seperti yang lain-lain. Kenapa? Karena di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai-santai, curhat-curhatan mungkin nantinya sesama musisi dan yang pastinya circle musik semuanya kita bakal obrolin di sini. Tapi gue nggak sendiri di sini karena gue mempunyai teman yang luar biasa yang akan nemenin gue terus, yaitu ada Kak Willy. Kak, let's go, silakan masuk ke sini. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Jadi Kak Willy ini adalah rapper. Jadi kita biar nggak biasa di talk show yang lainnya biasanya invite terus ngobrol nggak. Tapi kalau di sini karena memang unsurnya musik, jadi setiap bintang tamu atau orang yang akan kita wawancarai atau ngobrol nanti akan di-present secara berbeda, yaitu di rapper. Kira-kira hari ini Kak Willy mau mempresent siapa nih? Jadi gini, gue punya teman, ya kan. So awalnya dari Instagram, sekarang jadi idola. Lo bisa dengar suara dia di mana-mana. Wow, Wah, gila. Coba ada siapa? Kita punya Ziva Magnolia. Permisi. yo, Yo, what's up? ini dia Ziva. Halo guys. Ini dia Ziva, kemana-mana suka minum kelapa ya. Udah bener nggak? Boleh, keren. Gimana tadi di present awal kalian keren nggak? Keren sih, keren banget. Baru sekali kan di present pakai rap. Bisa keren nggak? Cuma satu doang kayak bisa ya. Coba dong depan. 1, 2, 3, go. 12 in the moment. Udah bisa. Coba. Take 2. Take 2. 12 in the morning, pop shelf, olive and every gun smell good. Churl of a minute, rogue wave, and the niggas no fell. When I hit him, every time I see a beat down. Cepet banget, bos. Yang pastinya Ziva hari ini thank you banget udah datang ke It's a Rap. Aduh, thank you juga udah diundang, seru banget sih. Sebenarnya ini bukan kayak talk show yang serius banget. Nggak, kita santai aja ngobrol. Aja ya. Aku udah disiapin makanan, minuman. Sedap. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol hari ini ya. Kak Willy, thank you Kak Willy. Yoi. Ya, jadi aku masih ingat ketika saat itu aku tuh ditunjuk oleh salah satu televisi besar. Asik. Jadi waktu itu aku ditunjuk untuk milih kontestan yang ikutan ya. Ada 5 orang saat itu, salah satunya ada Ziva gitu. Ya. Aku bersyukurnya adalah karena Ziva saat itu tuh belum banyak orang yang tahu, bahkan para juri pun nggak tahu ya kalau aku pilih Ziva gitu, dan ataupun Ziva lolos atau enggak. Dan saat itu adalah dari 5 itu memang dia yang sangat bersinar saat itu, Ziva. Aduh. Jadi dia waktu itu agak sedikit kita prank juga ya saat itu. Iya, ya. waktu itu parah sih, itu aku kaget banget beneran. Itu perasaan kamu gimana sih waktu itu? Itu beneran nggak tahu atau gimana? Ini kan ini tahu, loh, serius. ini settingan nggak sebenarnya, kamu tahu udah tahu nggak? Soalnya saya juga yang sedih kalau misalkan itu ternyata settingan. Kalau aku kan bener emang milih kamu nih, pure. Nah aku nggak tahu nih kamu sebenarnya sebenarnya nanti itu ada Iki. Nanti kamu berpura kaget, takutnya kamu gitu. Serius asli. TV kan suka gitu. Aku tuh pokoknya disuruh nyanyi lagu yang kamu sukain kan, sambil main gitar. Nah kebetulan aku emang lagi suka banget sama lagu Kaiki. Emang aku dengerin terus sih sama lagunya sampai sekarang. Kayak Peres padahal enggak beneran. Terus pas banget aku nyanyi, aku disuruh nyanyi di panggung di cafe itu. Terus tiba-tiba ada Kaiki datang, terus aku kayak, hah? Jadi waktu itu Ziva tuh datang pas lagi keluarganya kumpul semua gitu. Iya. Itu gimana sih maksudnya pas masuk ke Indonesian Idol tuh? Maksudnya kan banyak prosesnya, terus banyak perjalanannya juga. Awalnya kan emang kayak aku kan suka cover-cover juga kan. Terus habis itu tiba-tiba aku bisa masuk ke apa namanya idol gitu kan. Di situ aku juga banyak pengalaman baru, banyak pembelajaran baru juga yang aku dapat. Kayak dari banyak banget kan itu, maksudnya penyanyi tuh udah yang pada senior banget gitu loh, yang udah jago banget, yang mungkin udah pernah lomba di luar negeri juara 1 malah kan. Banyak banget deh yang pengalamannya lebih banyak lagi daripada aku. Belajar aja sih jadinya. Terus yang nge-motivate kamu pengen masuk tuh apa maksudnya? Itu sebenarnya karena aku kan kayak buta banget ya soal perindustrian musik kayak tadi. Bener gak sih? Ya itu. Terus aku kayak bingung kan mau jadi penyanyi tapi kayak harus saat mana gitu.
Terus akhirnya ada yang namanya ajang pencarian bakat, terus aku ikutin. Awalnya iseng-iseng aja gitu, nggak yang benar-benar punya target harus masuk gitu. Karena kan kayak kalau misalnya targetin banget, nanti kalau misalnya nggak masuk malah jadi kecewa. Akhirnya kayak jadi gampang. Berarti waktu aku prankin pun kamu emang taunya waktu itu ya udah audisi gitu? Iya. Dan kamu tahu sekarang yang audisi itu tuh yang nonton 24 juta. Wow, keren banget. Aduh, parah, aku juga seneng banget kayak ya ampun kok bisa gitu loh. Dari dulu tuh ngelihat Ziva tuh, aku ngerasa kayak dari semua, bukan ngomongin ya, semua kontestan kamu yang nonjol gitu. Tapi sebenarnya thank you banget buat Ziva ya, karena iki bersyukur gitu, karena waktu itu kan aku yang pilih Ziva, terus dan ternyata Ziva bisa ngebuktiin bahkan sampai sesukses ini sekarang. Terus juga yang senengnya sampai sekarang tetap produktif, tetap nyanyi-nyanyi kesana sini, terus dan yang pastinya aku juga senengnya tuh di Idol kan pasti banyak ilmu ya, pelajaran gitu yang didapat, pertemanan, sahabat, semuanya ya. Iya. Terus aku mau nanya adalah ketika kemarin udah kelar nih Idol, yang ada di pikiran kamu apa berarti saat itu? Aku tuh sebenarnya kayak pengen banget, ini kayak pas banget aku dapet tuh dari ini sih, dari setelah keluar itu pengen banget punya karya sendiri, terus punya pokoknya kayak punya lagu yang bikin sendiri, terus mungkin juga kayak collab sama orang-orang hebat gitu. Berarti benar ya ketika setuju nggak kalau misalkan pertarungan atau nggak apa ya, sebenarnya kompetisi yang sebenarnya itu adalah ketika udah kelar dari Idol, ya nggak sih? Betul benar banget kan? sih. Karena yang sulit itu bukan pertarungan antara penyanyi, tapi justru gimana caranya mempertahankan dan konsisten di bidang yang udah kamu terjuni, bener nggak? Setuju banget. Oh, itu kuat tuh, tolong ditulis asli di sini sih, nanti. itu setuju banget. Terus kita diedit, TikTok gitu loh, tau nggak? TikTok. Nah sekarang kan Ziva tuh udah semakin dikenal nih, menjadi salah satu penyanyi muda yang terkenal dengan riff and runs-nya. Dan aku tuh sering lihat kamu kayak di TikTok banyak banget di FYP namanya. Iya. FYP terus di explore. Sebelum coba-coba nih, biasanya kamu tuh cara belajar dan cara ngulik, kalau kata aku tuh gimana cara ngulik? Ya aku kayak itu sih Kak, dengerin dari banyak penyanyi gitu. Kayak dulu tuh aku dengerinnya yang kayak Mariah Carey, terus Whitney Houston juga. Nah yang sekarang kan ada Tori Kelly, ada PJ Morton juga. Itu dia yang kacau banget sih itu runs-nya. Terus setiap ada yang susah itu aku kayak dengerin, aduh harus bisa, gue harus bisa. Keren. Gitu. Aku tuh seneng banget karena pasti nggak dipungkiri dong, kamu setiap mendengarin lagu yang paling kamu suka, karena kamu pasti menunggu momen dimana ada, kalau aku sih ngomongnya tuh kayak virus di lagu itu, kayak ngerasa kayak oh ya seneng dengerin itu ya. Sebenarnya itu sih lagu yang coba dikit aja. Oh, mungkin yang baru aku posting kali ya. Aku habis cover lagunya SWV yang Weak judulnya. Coba SWV. Iya. I get so weak in the knees, I can hardly speak. I lose all control and something takes over me and takes, and it's so amazing, it's not a phrase. Aduh ya gitu-gitu sih. Berarti kalau boleh aku nanya, kamu memaknai musik itu menurut kamu apa berarti? Aku memaknai musik itu sebenarnya sebuah karya yang harus jujur gitu loh. Setuju. Kayak kalau misalnya kita nyanyi nih satu lagu, kalau misalnya kita nggak bukan berarti emang harus ngerasain apa yang ada di dalam lirik itu, cuma kayak kalau misalnya liriknya tuh tentang seseorang yang habis ditinggalin, tapi sebenarnya kita nggak ngerasain itu. Terus kalau buat aku sendiri, aku tuh harus baca banget liriknya dari awal sampai akhir, sampai akhirnya aku paham berada di posisi itu. Terus aku kayak biasanya tuh sebelum itu tuh aku kayak ngerasain dulu aku tuh harus ada di situ gitu. Ada di posisi itu. Di musik itu intinya adalah kejujuran, ketulusan ya. Karena ketika setiap buat lagu, kalau misalkan aku aja ya, kalau aku setiap lagu misalkan aku merasa lagi kayak dicuekin banget nih, kayak kemarin lagu cuek nih, kita cerita ya. Iya, aku fan banget pas cuek, aku kan video call ini ya. Ngobrolnya ini nggak ada kamera. Ngobrol nih, aku kan video call nih sama cewek aku yang satu itu. Terus kayak emang cuek banget, maksudnya nggak perhatian. Sedangkan aku kan kerja di dunia entertain butuh perhatian lebih ya. Gitu. Pulang kerja capek pengen dikabarin, ini kagak. Aduh. Oh gitu. Misalkan. Terus
nih waktu itu sampai pusing dong, album nggak jadi karena covid saat itu. Terus cewek aku yang waktu itu sebut saja Mawar, nggak boleh dong, nggak boleh sebut kasihan. Pas lagi video call, terus aku bilang kamu kok nggak ada perhatiannya yang nanyain gitu apa gitu. Aduh. Jutek banget nih, cuek banget. Terus akhirnya bawa gitar lah aku, terus kayak aku sindir pakai lagu. Mana ada aku cuek, apalagi nggak mikirin kamu. Terus emang beneran cuek, maksudnya Nggak ada boleh hubungan kamu. sama. Iya, terus kayak yaudah aku sana dulu ya, terus aku produce deh, jadi deh lagu cuek. Oh. Tapi sebelum itu pun, nah maksudnya bener kata kamu, kenapa musik itu harus berawal dari ketulusan dan kejujuran? Karena pas aku ngerasain rasa pengen butuh perhatian, aku pun observe juga. Aku keluar sana, aku tanya orang yang udah punya pasangan, aku cari tahu orang-orang yang sedang berhubungan, gitu pacaran, pernah nggak ada di sisi ini, pernah nggak ngerasain ini. Ketika aku udah ngerasa, oh orang lain udah ngerasain nih, Iya. ya udah dibikin. Jadilah berharap untuk jadi relate untuk orang-orang juga. Iya. Kita kan sama-sama sebagai musisi ya, Ziva ya. Target Ziva sendiri seperti apa dalam karir musik? Target aku sih itu sih, kayak pengen banget punya karya yang bikin sendiri. Jadi tuh kayak apa semua-muanya itu konsep sendiri. Tapi nggak semua-muanya sih, tetap. Tapi aku pernah lihat kok kamu di beberapa konten kamu bikin lagu kalau nggak salah. Masa sih? Iya sih pernah sih, Ya tapi kan? masa kali? Aku nonton. Ih serius? Saya itu jiwa-jiwanya berharap 5 tahun ke depan tuh saya sebagai produser ini. Jadi amin. Tapi ya Jadi aku harus sih. lihat-lihat orang-orang ini gitu. Aku pernah lihat kamu bisa kok. Aduh ya gitu, tapi kayak maksudnya tuh aku kadang masih kayak nggak percaya diri gitu. Tapi Nah, apa pengen- yang ngebuat nggak percaya diri? Atau nggak kan kamu pernah nih? Biasanya kalau bikin nih, biasanya partnya tuh apa dulu? Biasanya partnya itu Kan ada yang nada dari- dulu nada sih dulu, aku. nada. Aku nada dulu baru lirik. Biasanya kalau lirik kenapa aku di belakangin? Karena kalau lirik tuh biasanya bisa menyesuaikan. Iya benar. Lirik bisa Iya. menyesuaikan dengan nada yang kita buat. Betul. Dan tema yang mau kita inginkan gitu. Jadi yang penting nada. Tapi kalau misalnya kita udah punya lirik dulu, itu juga sebenarnya bisa kita bikin lirik terus kita cari nada yang sesuai dengan lirik itu. Iya. Jadi setelah Idol pernah manggung off air dengan banyak penonton nggak? Ini dia ini. Karena aku keluar Idol, terus habis itu sempet sih 2 kali off air. Pertama kali di Banjarmasin, itu masih ramai banget orang. Terus di Kupang juga. Terus setelah itu besokannya aku balik lockdown. Sambil minum aja. Oh nggak apa-apa. iya. Oke. Wah, ini mah KFC ter the best ini. Aduh. Ini Sedap di banget sih. kompleks saya paling ternama ini. Berarti kamu pas lockdown itu cuma 2 kali terus kamu abis itu nggak? Udah. Nah, aku mau nanya, berarti kamu sangat berdampak nggak ketika adanya COVID-19 lagi silaturahmi ke sini saat itu? Aduh, berdampak banget. Banget ya? Kayak harusnya bisa keliling Indonesia kan, kayak cuma maksudnya ketemu sama orang-orang banyak, kayak jadi tertunda. Masih belum tahu juga sampai kapan tertunda. Ada planning yang terhenti juga, masuk ketahan juga nggak gara-gara COVID? Waktu itu sebenarnya udah tahu mau kemana beberapa bulan ke depannya, bla bla bla. Tiba-tiba kejadi. Kalau virtual show gitu? Oh pernah sih. Pernah? Tapi ya gitu. Bedanya gimana Sendiri perasaannya? doang gitu loh, kayak kita nyanyi depan kamera udah. Ini biar netizen tuh tahu gitu kalau kita tuh sesusah itu nyanyi, nggak ada penonton, nggak ada yang tepuk tangan. Iya, jadi kayak apa ya? Sebenarnya tuh kita bisa lebih lebih Kayak kita mau total tapi excited, iya gitu loh, maksudnya tuh nggak ada, bayangin abis nyanyi nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada teriakan, nggak ada yang Iya, minta air. Sedih banget, sedih banget jadinya kalau pas nyanyi. Cuman ya mau gimana lagi, setidaknya juga kita bersyukur ya, maksudnya Betul. masih dikasih kesempatan kayak gitu-gitu. Iya bener banget. Terus kan otomatis nih Idol kan nyanyi terus di Iya, stage, penonton banyak saat itu, tiba-tiba pas udah dari Idol, semua kena musibah. Maksudnya berarti kamu kan gimana caranya mengurangi rasa rindu kamu kalau pengen nyanyi di banyak orang gitu? Balik lagi sih kayak gitu, kayak yang cover. Terus itu mungkin kalau misalnya aku mencoba untuk dengerin orang-orang tuh misal Zif covernya dong ini terus ya udah aku nyanyi, nanti rame lagi gitu kan. Rame nanti mungkin aku kayak mikirnya oh ini lagi di panggung gitu, padahal ya kita cuma ngeliatin komen aja orang-orang gitu-gitu juga, tapi kayak berhayal aja dulu kan. Tapi kalau aku mau nanya balik lagi ke musik nih ya Ziva, berarti apa tuh? apa ya yang memotivasi kamu dalam bernyanyi gitu ya? Kiblat kamu tuh siapa? Kan tadi kamu banyak banget tuh penyanyi yang kamu sebutin, Oh, tapi iya. yang menurut kamu ngerasa kayak
wah gila sih ketika dengerin lagu ini orang. Kalau aku contoh, aku senang Boyz II Men, Brian Knight, Robin Thicke, Stevie Wonder, aku suka mereka. Iya, aku juga suka sih. Kita kayak sama gitu ya. Aku suka mereka, aku suka mereka. Ya kiblat aku mereka gitu. Jadi mau nggak mau ketika aku reference pun pasti ada aja plek ketuplek arah-arah Di mereka ya, iya. Setuju sih. Kalau kamu? Sama sih, aku juga suka tuh Stevie Wonder, terus PJ Morton, Tori Kelly. Aku sebenarnya penasaran nih karena di luar sana kan masih banyak banget yang cover. Kita dengerin Ateng ya. Oke. Tiara, kamu dan Lyodra. Padahal kan kalian ini punya kelebihan masing-masing. Dan benar kalau menurut aku, kamu, mereka gitu ya, memang beda-beda. Maksudnya dalam artian udah ada circle-nya, circle kamu, cara bernyanyi pun beda banget kamu. Tapi kamu menanggapi itu seperti apa? Aku menanggapi itu seperti apa ya? Kayaknya karena emang dari satu alma mater yang sama, jadinya itu udah suatu hal yang biasa gitu. Kalau bakal dibanding-bandingin gitu, kayak aku udah mempersiapkan diri juga kalau aku bakal ya mau sampai kapanpun pun bakalan di compare terus. Padahal emang kita masing-masing pun beda gitu loh. Aku riff and runs, Tiara husky-nya, Lyodra whistle-nya. Maksudnya dari situ aja udah beda. Udah membedakan. Bicara soal lagu, berarti sekarang sudah mengeluarkan beberapa single hits. Kalau punya cita-cita pengen nyanyiin lagu apa, lagu siapa, sama siapa? Mungkin kalau lagu apa, aku tuh suka banget sama lagunya Tiara sama Lyodra yang judulnya Gemintang Hatiku. Itu enak menurut aku. Kalau misalkan bikin lagu gitu ya, pengennya tuh temanya kayak apa? Pengennya tuh ceritanya soal apa? Aku tuh random. Jadi kalau misalnya untuk didengerin, aku tuh sebenarnya suka yang ngebeat middle gitu. Cuma mungkin orang-orang tuh sukanya sama pas aku kalau nyanyi lagu-lagu yang slow, yang ballad gitu-gitu. Jadi kayak kecampur sih. Kira-kira tadi kalau bermimpi rencana pengen punya lagu yang berceritakan apa? Berceritakan tentang apa ya, bingung loh kalau ditanya ini serius. Kayak aku mungkin lebih ke yang apa ya, yang tentang pasangan yang happy gitu. Betul. Nih ya, aku sambil minum dulu guys. Aku juga deh. Ya. Jangan pastinya, ini aku boleh ngambil kan? Iya, yang kuning ya. Nih, ini aku juga ada makanan. Nih, kalau kalian belum tahu, ini makanan apa? Ini adalah Ricer Sandwich Lezat yang isinya ini ada kombinasi stripernya, telur orak-arik, dan yang pastinya ada saus keju di dalamnya. Dibungkus tortilla dan dipanggang mantap banget yang pastinya. Nih, ini juga kamu mau lihat nggak isinya kayak apa? Apa tuh? Nih. Nah, ada chicken stripnya, telur, keju. Ini ada sausnya ya, geng. Aku coba ya, Diva. Kita coba ya. Aku juga boleh nggak sih? Yang mana ya? Dulu. Yang ini deh ya. Yang ini ya. Pakai jangan ini aja plastik kan. Nggak bisa dimakan ya tuh. Ini tuh apa namanya ya? Ini tuh sandwich. Kalau yang aku ini sandwich, ricer sandwich. Nah, bang, sumpah ada telurnya. Telur orak-arik, tahu nggak? Kayak di ini kan telur kuning. Ada chickennya, terus ini enak banget. Mau makan dong? Wah, ini nih ada sandwichnya ya. Crispy sandwich ya. Tahu banget kan? Jelas. Cocok. Nah banget sama yang punya nih, Bu Ma. Cocok apa nih? Coba ya, guys. Iya, udah kenal sih. Nah, ini twisty sandwich ini ya. Yang ini juga lezat soalnya di situ ada daun seladanya, saus seladarnya, terus dibungkus dengan tortilla dan dipanggang. Coba, enak kan? Enak banget. Sambil makan, kita ajak lagi Kak Willy. Kak Willy. Yo. Oh, ini masih ada satu nih. Pas banget. Pas banget. Gimana? Tapi sebelum mau makan, Kak Willy itu kan jago rapper. Dan ini karena segmen baru di kita, program baru, dan beda sama yang lain, bakal ada berita-berita yang disampaikan oleh Kak Willy. Siap nggak? Oh siap, gas, let's go. Oke, udah saatnya kita masuk ke segmen rap nih berarti ya Ki ya. Oke, lanjut deh. Tapi gue kayaknya butuh musik nih. Bang, headphone bang, boleh bang? Oke, siap. Oke, kita lanjut nih ya. Let's go. Yeah. Okay, let's go. It's a rap, yeah. It's a rap. It's a rap, yeah.
it's a rap. Okay, look. Kita punya Ziva Magnolia barengan sama Rizky Febian. Everybody yeah you are my brother. Everybody yeah you are my mamang. Hey, so kenalkan. Yo, waduh. Jangan salah. Oke, kita coba nih ya. Yo, perkenalkan nama saya Willy Winarko, menyampur rap dengan sebuah berita. Ada apa? Kita lihat yang pertama, let's go. Apa nih yang pertama ya? Ada gelang mirip buat ngikat kabel tuh ya? Iya, harganya buset. Jadi gini. Oke, ada gelang ambush viral di sosial media. Pengikat kabel bisa dijual 8 juta. 8 juta buat beli gelang. Sepertinya Sultan sudah kebanyakan uang. Iya kan? Aduh. Benar. Men, gue ngeliat kemarin di Instagram lo ya, itu. Lo kok jadi cewek ya? Bisa ya? Lagi rame. Karena memang ada aplikasi yang ternyata lagi viral juga di sosial media. Namanya adalah Face App. Nah, Face App tuh kayak gimana? Jadi gini, Face App viral lagi, bikin bingung semua. Lo itu perempuan atau laki-laki? Saat selfie, jenis kelaminnya sudah diganti. Cowok udah jadi cantik sekali. Aduh, tapi ada satu lagi situ. Ada satu berita lagi tuh, dimana kayak gue ngeliat Nobita sama Shizuka itu mereka nikah. Nikah? Iya. Gua rasa Doraemon jadi Pak Gerayun. Waduh. Jadi karena ada gini, nih, ku ucapkan selamat untuk Nobita akhirnya menikah juga dengan Shizuka. Wow, pernikahan yang buat mataku berair mata. Akhirnya. Gila. Kamu ngikutin nggak? Aku ngikutin. Parah sih. Kebayang nggak tuh kalau Nobita masih suka nikah? Gua rasa nanti itu pasti ada undangan yang amplopnya tuh kosong, yang penting buat makan doang dia. Prasmanan gitu ya nanti ya makannya ya. Berarti tadi kita dapat 3 berita tuh. Yang satu gelang Mahal banget, 8 juta. Ternyata itu buat strip kabel ya? Iya, itu biasanya ditemukan di tempat-tempat kayak buat di pagar juga. Di pagar kok ada, by the way dulu. 8 juta juga nggak? Enggak lah. Sudah. Itu kayaknya satunya gopean doang. Bentar, gue tuh nggak tahu itu beritanya. Tapi siapa yang ngejual? Enggak tahu. Siapa yang mau beli sih sebenarnya, ya nggak sih? Iya, cuman ada yang ngejual. Dia ngiklanin gitu. Enggak, dia emang kayak desainer gitu, bikin gelangnya itu modelnya. Bentuknya kayak frap gitu. Tapi emang gelang. Gelang sama cincin juga ya, ada gitu. cincin. Aku lihat itu ada warna-warni. Yang kedua tadi yang ada saya katanya Face App ya tadi ya. Yo, FSL. Itu lagi ramai banget. Jadi kemarin gue coba juga. Sama tim dieditin, terus gue coba post dan ternyata responnya bagus banget. Dan gue nggak tahu kalau lagi rame, ternyata rame, semuanya lagi bikin nih. Lagi rame banget, itu lagi viral. Kamu bikin ya? Aku jadi cowok. Bikin ya? Gue belum bikin. Belum bikin. Iya. Bro, fotoin bro. Oke, dan berita yang ketiga dibawain oleh Kak Willy tadi adalah Doraemon. Maksudnya ya kartun Doraemon yang menceritakan bahwa Nobita akhirnya kita yang kita doakan Nobita dan Shizuka akhirnya langsung ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ngakak kayak aku dengernya. Ya, rencana nanti di pernikahannya mengundang Limbat, mengundang Pak Tarno, banyak artis dan pastinya influencer diundang nantinya ke sana. Kaget nggak lo ada berita kalau Shizuka sama Nobita? Ya itu kaget juga sih gue kan, sampai nangis gue. Terharu ya. Allah. Gitu. Soalnya tuh tahu aku, Shizuka tuh bukan sama Nobita, sama Dekisugi. Nah, Siapa lagi tuh Dekisugi tuh dia pintar. Siapa Dekisugi? Pacarnya itu. Shizuka. Yang di Stand By Me itu ada? Stand By Me ada nggak ya? Aku lupa. Kan? Pokoknya Nah, dulu tuh itu di nggak tahu juga series tuh. tuh ada. Pokoknya gitu deh. Jadi itu dia ternyata berita, ada 3 berita yang hari ini sudah dikasih tahu oleh Kak Willy. Jadi Kak Willy thank you banget. thank you banget pastinya. Nah kan tadi udah gue yang nge-rap, sekarang boleh dong lo berdua dong nih, udah saatnya Oke, nih gue. kayaknya nih. Yo. Ini nge-rap nih. Kan Pergi penyanyi. pagi rencana mau beli. Emang gua seneng improv orangnya. Itu partnya. Aku seneng improv orangnya. Oke. Bangun pagi rencana mau beli. Cakep. Mau beli burung cendrawasih. Cakep. Sekali lagi mau bilang terima kasih. Oh salah kebalik. Sekarang. Gimana? Bisa aku. Tetot banget, aku nggak bisa. Oke.
pada dasarnya adalah janganlah rakus pada semua bidang ya. Biarkan kalau rapper udah ada Kak Willy, nyanyi kita udah. Ini aku juga ngapain nge-host hari ini ya? Oh iya. Iya sama aja dong berarti ya. Tapi ini bukan host aku mah, ini rumah kita sendiri. Kita ngobrol-ngobrol ini. Sekali lagi Kak Willy, thank you. Alright man, thank you. Sampai bertemu nanti. Let's go. Nah tadi kan aku udah ngobrol kalau rencana pengen bikin lagu. Gimana kalau kita ini mah iseng-iseng aja ngobrol-ngobrol. B, sini B. Pakai gitar kali ya. Ayo dong. Ow. Nah, karena Bebe udah ada di sini, yuk. Jadi ya no way. Ditinggal. Bikin satu 4 chord bolak-balik aja gimana? Boleh. Yo. Di sini Willy. Yo. Asik. Semenjak pertama aku berjumpa dengan dirimu, Bukankah kau tahu betapa rindu hati ini kalau berjumpa pertama. Oh mungkin inilah cinta pertama bagi diri ini. Kita cari lagi. Tinggi banget. jadilah yang pertama dan terakhirku, yang selalu kan temani hariku. Kan berikan lagi, rap lagi. 1, 2, 3. Tadi yang tadi. Jadilah, aku lupa lagi. Cinta pertama dan terakhirku, Aduh, enak lagi. menikmati bersama-lamanya. Dan janganlah kau pergi, tetaplah di sini. Keren. Tos dulu dong. Bebe, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Maaf nih nggak ada kok. Tisu dong. Makasih ya Mas. Tepuk tangan buat Mas Bebe. Ada ya. Pak, seru banget hari ini karena udah diberi kesempatan untuk jamming bareng. Oke Jiva, thank you banget karena udah bikin lagu tadi sama kita sama-sama bareng-bareng dan semoga bisa dijadiin sebuah lagu. Kalau aku sih gimana kamu? Kalau kamu mau, aku juga Ih, mau. lah aku mau banget kali ya. Kok aku selain Soalnya kita si story-nya udah bagus banget dari sebelum idol ke kita, jadi itu bagus lah untuk strategis mereka. Itu bagus kalau itu. Nah sekarang sebelum kita menutup It's a Wrap, karena It's a Wrap itu kan udahan. Aduh. Jadi ada games lah sebelumnya. Jadi games receh banget ya barusan. Gamesnya adalah jawab cepat, ada 5 soal. Kamu tinggal menjawab dengan lagu yang kamu suka. Contoh misalkan kalau aku lagi minum bisa dengerin lagu apa? Misalkan kan contoh. Ya, ya. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama adalah sebutkan judul lagu yang bikin kamu menangis. Wow. Aduh, apa ya? Banyak lagi. Tanya hati. Tanya hati, ya Pasto. Pasto. Lagu yang bikin inget pacar. Up to you-nya Chris Brown. Up to you, terserah dia berarti ya. Lagu yang ingetin kamu sama masa kecil kamu. You Raise Me Up. You raise me, itu. Oke, yang Iya. keempat adalah lagu yang terngiang-ngiang di kepala kamu. Mana ada Asik. Masa sih? Iya, kamu nih. di mana-mana, di kamar mandi. Oh ya? Iya. Thank you loh Jiva. Yang terakhir adalah lagu sebelum tidur. Lagu sebelum tidur. Kan biasanya ada tuh lagu yang kamu dengerin sebelum tidur. Biasanya aku dengerin lagu barunya Eva Celia, Lale Manino, Aku tahu, sama aku denger. Iya itu bagus banget. Krisya judulnya. Itu bagus banget, kalian harus denger juga. Itu keren banget. Jangan kayak Wisnu tidur denger lagu sampai dibangunin sama yang nyanyinya.
Ziva, sekali lagi aku thank you banget. Thank you. Gua Isweb tuh harus gaul soalnya. Oh ya. Gue gak ngerti lagi, gue harus bilang terima kasih seperti apa. Yang pastinya thank you banget untuk hari ini. Banyak sekali ilmu, pelajaran, momen. Ya momen-momen ini tadi yang bisa kita lewati bersama. Yang pastinya juga akhirnya kita bisa makan KFC bareng-bareng tadi. Jarang terjadi loh kita bisa ngedate dinner seperti dinner. Ini malam atau sama-sama seperti ini. Jadi thank you banget buat Ziva. Thank you banget juga. Yang pastinya harapannya ke depan apapun yang direncanakan, apapun yang dicita-citakan sama kamu itu tercapai. Amin. Satu hal juga, semoga duet kita jadi ya. Amin, amin banget. Ya, semoga. Raul catat ya, Ol. Jadi semoga kedepannya apapun itu sukses untuk Ziva ya. Amin. Dan pastinya aku cuma nitip, berharap tetap down to earth, tetap humble ke siapapun. Yang pastinya tetap memberikan manfaat dan hal positif ke banyak orang. Yes. Terima kasih Jadi banyak. ya sama-sama. Jadi buat kalian semua untuk episode hari ini, thank you banget yang udah nonton dan aku juga mau shout out to Kak Willy. Thank you banget Kak Willy sini dong. Buat penutupannya biar kita sama-sama dong. Thank you banget. Buat Kak Willy thank you banget. Yang pastinya karena ini program baru, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment dan subscribe di bawah ini. Yang pastinya thank you untuk KFC karena kita sudah ada program baru yaitu adalah KFC Preset It's a Wrap. Thank you. See you. It's a wrap. It's a wrap. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.